Akhirnya si Mas Riko ini tuh jatuh, kepalanya kejedot dan langsung jatuh ke kerikil-kerikil semen dan aspal. Anjir. Di situ langsung berdarah-darah dia kepalanya, dan pas berusaha digerak-gerakin, Mas Riko ini tuh udah nggak bernyawa. Anjir. Nah, lega banget tuh Pak Karto di situ. Sebenarnya dia tuh nggak tega juga ya, cuma mau gimana lagi, demi keberhasilan proyeknya, dia jadi harus tega aja di situ. Nah, untuk kuli yang satu lagi, mereka masih bingung tuh gimana caranya, karena setelah kejadian si Mas Riko, kuli-kuli yang lain kan pasti akan lebih ekstra hati-hati kan dari kemarin. Di situ Pak Karto tuh bener-bener masih mikir tuh caranya gimana. Sampai akhirnya dia nyobalah ngehubungin ke Mbah Wiryo. Dia nanya nih, kalau cuma satu kuli aja bisa nggak? Tapi jawaban Mbah Wiryo tuh bilang nggak bisa. Tapi Pak Karto dikasih waktu tambahan sekitar 3 bulan untuk nyari satu tumbal lagi. Nah, ngedenger itu Pak Karto lega banget. Jadi di situ dia masih ada waktu 3 bulan untuk mikirin rencana selanjutnya kan. Akhirnya proyek berjalan seperti biasa. Tiang yang tadinya nggak bisa kokoh udah bisa berdiri kokoh kayak biasanya. Dan karena ini proyeknya butuh lumayan cepat, jadi Pak Karto tuh ngelemburin kuli-kuli lainnya. Jadi kayak sampai jam 12-an tuh mereka masih kerja. Nah, tapi kalau malam tuh biasanya Pak Karto cuma sampai jam 9-an. Jadi ngegantiin Pak Karto sampai jam 12 tuh Mas Raihan, buat ngemandorin si kuli-kuli lainnya. Sekitar jam 10-an, tiba-tiba hujan deras banget Bi. Karena Mas Raihan kasihan sama kuli-kuli yang lembur, akhirnya si Mas Raihan nih nyuruh semuanya tuh berhenti. Nah, pas kuli-kuli lainnya lagi neduh, Mas Raihan tuh jalan-jalan pakai payung buat ngeliatin bangunan-bangunan. Dia jalan-jalan sekeliling proyek, dan pas di ujung jembatannya, agak jauh dari kuli-kuli lainnya, Mas Raihan tuh posisinya lagi jongkok gitu buat ngecek bangunan di bawahnya. Nah, pas dia lagi jongkok dengan keadaan hujan deras banget dan dia pakai payung doang, tiba-tiba dari belakang Bi, ada mobil kenceng banget nabrak Mas Raihan sampai kedengeran bunyi kretek gitu. Anjing. Wah, anjir. Karena posisinya Mas Raihan itu kan lagi jongkok ya. Di situ Mas Raihan tuh meninggal di tempat, dan mobil yang nabrak Mas Raihan tuh langsung pergi ngebut putar balik. Di situ karena posisi kuli-kuli yang lain sama tempat Mas Raihan tuh agak jauh, jadi nggak kelihatan kan. Akhirnya besok paginya tuh jasadnya Mas Raihan baru ketemu sama kuli-kuli lainnya. Wah, anjir. Dan pas Pak Karto datang, Pak Karto tuh kaget banget ngeliat si Raihan. Langsung lah si Raihan dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi ya walaupun kondisinya si Mas Raihan juga udah sampai putih satu badan gitu, jadi emang gak bisa berharap apa-apa lagi sih Bi. Jadinya Pak Karto kehilangan satu orang kepercayaannya dia nih. Nah, singkat cerita, seminggu udah berlalu nih Bi. Tapi di sana tuh malah jadi banyak kejadian mistisnya. Kayak ada cerita dari beberapa kuli Pak Karto, kalau mereka tuh lagi lembur malam-malam, suka tiba-tiba ngeliat sosok Mas Raihan lagi jalan ngesot pakai payung gitu dari ujung jembatan. Bahkan kadang ada sosok laki-laki besar berbulu duduk di pinggiran jembatan. Sama yang terakhir, katanya tuh ada juga suara perempuan ngelengking banget setiap mereka tuh lagi ngerjain proyeknya. Dan akhirnya tapi proyeknya tuh berjalan lancar sampai selesai tanpa kendala apapun lagi. Tapi katanya sih suka banyak kecelakaan nih di jembatan itu setelah jembatannya jadi. Dan katanya kalau lewat sana tuh harus bunyiin klakson 2 kali, karena ya buat ngehormatin 2 tumbal itu. Nah, tapi yang nabrak Mas Raihan tahu nggak siapa? Nah ternyata yang nabrak Mas Raihan itu tuh Pak Karto. Anjir.